Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Susanti, mahasiswa semester 5, Prodi Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang pengantar komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi ialah suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Macam-macam komunikasi ada 7, yaitu komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang dilakukan dengan berbicara dengan diri sendiri, bertujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisa, dan merenungkan. Yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi, adalah komunikasi yang dilakukan antar dua orang, bertujuan untuk mengenal orang lain dan diri sendiri, mengungkapkan diri sendiri terhadap orang lain, bermain, bahkan membantu orang lain. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok kecil, adalah komunikasi yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang, bertujuan untuk berbagi informasi yang diperoleh, mengembangkan suatu gagasan, memecahkan suatu permasalahan, serta membantu orang lain. Yang keempat, komunikasi dalam organisasi, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi formal, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan semangat kerja, dan memberi suatu informasi. Yang kelima yaitu komunikasi publik atau komunikasi terbuka, adalah komunikasi yang dilakukan dari pembicara kepada khalayak, tujuannya untuk memberi informasi, meyakinkan, dan menghibur. Yang keenam adalah komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi yang dilakukan antar orang dari budaya yang berbeda, bertujuan untuk saling mengenal, berhubungan satu dengan lainnya, mempengaruhi, bermain, bahkan membantu satu dengan lainnya. Yang terakhir, komunikasi massa, adalah komunikasi yang diarahkan kepada khalayak yang sangat luas, disalurkan melalui sarana audio dan atau visual, bertujuan untuk menghibur, meyakinkan, mengukuhkan, mengubah dan mengaktifkan, memberi informasi, mengukuhkan status, membius, serta menciptakan rasa persatuan. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana seorang komunikator dapat menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat tercipta suatu kesamaan pemikiran antara komunikator dengan komunikannya. Walaupun terkadang di dalam penyampaian pesan tersebut ada gangguan saluran yang bisa mengubah hasil apa yang disampaikan oleh komunikator. Akan tetapi tujuan dari proses komunikasi itu adalah hanya menyampaikan pesan saja. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, sumber atau komunikator. Siapakah atau who sumbernya? Yang kedua, says atau isi pesan. Yang ketiga, media atau saluran atau in which channel. Yang keempat, penerima atau komunikan atau to whom pesan itu disampaikan. Tujuan komunikasi yaitu ada 4. Yang pertama, penemuan diri atau personal discovery. Yang kedua, berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, untuk meyakinkan. Yang keempat, untuk bersenang-senang. Selanjutnya kita sampai pada keterampilan mendengar.
Keterampilan mendengar atau listening adalah kemampuan menyimak atau memperhatikan penuturan komunikator sebagai pihak pengirim kepada komunikan atau penerima pesan. Keterampilan pendengar ada 3, yaitu mendengarkan untuk kesenangan, mendengarkan untuk informasi, dan mendengarkan untuk membantu. Hambatan-hambatan dalam mendengar ada 2, yaitu sibuk dengan diri sendiri dan sibuk dengan masalah-masalah eksternal, sehingga akhirnya tidak dapat menjadi pendengar yang baik. 4 dimensi dalam mendengar. Yang pertama, partisipatif, dan pasif. Yang kedua, empatik dan objektif. Yang ketiga, tanpa menilai dan penuh penilaian. Yang keempat, secara dangkal dan mendalam. 3 cara dalam mendengar, yaitu mengulangi pemikiran pembicara. Yang kedua, menyatakan pengertian atas pengertian pembicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang relevan. Unsur lain dalam komunikasi terdiri dari 4 unsur, yaitu 1. Cara berbicara, 2. Cara mendengarkan, 3. Cara mengamati, dan 4. Cara menjaga sikap selama berkomunikasi dalam artian bahasa tubuh agar tidak mengganggu komunikasi. Kesimpulannya adalah komunikasi adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang dimana setiap orang dapat sebagai pengirim atau menerima pesan, yang terkadang terdistorsi oleh gangguan atau noise dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Yang kedua, komunikasi bertujuan untuk memperoleh informasi, baik untuk informasi penemuan diri atau personal discovery, berhubungan dengan orang lain, untuk meyakinkan suatu informasi, dan bahkan ada kalanya informasi untuk bersenang-senang. Bahan pustaka materi ini didapat dari bahan ajar komunikasi interpersonal dan profesional program studi psikologi Universitas Udayana tahun 2016. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.